Pemirsa, Hakim Tunggal Ju Yamto menegaskan bahwa seluruh permohonan pra-peradilan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak dapat diterima. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan masa persidangan selama 7 hari, terhitung dari sidang perdana di tanggal 21 Januari. Namun, tadi kita sudah lihat bersama bahwa hasil bukti yang dibawa oleh kuasa hukum Hasto semuanya ditolak. Saat ini sudah ada di studio ex-penyidik KPK Mas Yudi Purnomo. Ya. Anda memang betul-betul, maksud saya, sesuai dengan ekspektasi dari teman-teman KPK hasilnya atau mengagetkan, Mas? Ya, menurut saya kan ini bukan hal yang mengejutkan ya. Dari awal pun saya sudah menyampaikan ya bahwa dalam proses KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tentu sudah berdasarkan aturan hukum acara yang berlaku, baik itu ada di Undang-Undang Tipikor, yang ada di Undang-Undang KPK sendiri maupun yang ada di KUHAP. Jadi tidak mungkin KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka itu tidak ada buktinya, kemudian tidak ada perbuatannya. Pasti semua sudah diuji, kan selalu saya katakan itu semua sudah diuji, mulai dari proses di Satgas Penyidikan, kemudian di level deputi penindakan, dan yang terakhir baru di level pimpinan, yang kemudian pimpinan ketika setuju, dan ini 5-5-nya setuju loh Mas. Ya kan, dan ini baru awal mereka menjabat, baru kemudian dibuatlah surat perintah penyidikan. Jadi bagi saya hasil yang selama 7 hari sidang ini itu tidak mengejutkan, dan tentu ini merupakan awal yang bagus ya, ketika sebelumnya kan KPK dituduh bahwa menetapkan tersangka dari Hasto ini adalah pesanan. Ya, ini adalah KPK versi Jokowi. Ya, jadi istilahnya itu kan tidak terbukti, tidak ada namanya kriminalisasi, dan saya lihat KPK pun juga tentu menunggu ya hasil pra-peradilan ini. Tapi Mas Yudi dengar dari kuasa hukum Hasto menyatakan hasil ini merupakan bentuk peradilan sesat yang dipertontonkan ke publik. Ya tidak jadi masalah Mas, ya kan, nama juga kalah, orang ngomong apa aja kan. Kemarin bicara akan menerima apapun hasilnya, ternyata ketika hasilnya seperti ini malah teriak-teriak seperti itu. Bagi saya sudahlah, hormati sajalah putusan pengadilan, dan ini tentu saya sampaikan ya, saya juga mendesak pada KPK, Anda ini sudah mendapatkan satu lagi penguat ya dalam memprosesnya. Oke, saat ini sudah bergabung bersama kita Mas Yudi, ada kuasa hukum dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Pak Magdir Ismail. Kalau versinya ex penyidik KPK, harusnya dari kuasa hukum Hasto hormati keputusan PN Jakarta Selatan. Pak Magdir. Begini, kalau andai kata putusan ini bicara tentang substansi pra-peradilan, kami akan hormati itu, gitu loh. Tetapi yang terjadi sekarang ini adalah ini lebih banyak bicara tentang teknis administrasi. Ya, mestinya Yudi itu tadi datang ke sini mendengar apa bunyi putusan, ya. Karena dia nggak mendengar apa bunyi putusan, makanya dia ngoceh seperti itu tadi. Saya dengar Pak. Ya, tidak ada ngoceh-ngoceh aja. Ya, kita bahas substansinya. Tidak ada satupun dalam pertimbangan yang mengatakan apakah alat bukti itu sah atau tidak sah. Ya. Makanya Yudi, tolong kalau mau ngomong itu lihat faktanya. Jangan asal kedar ngomong. Saya ini mendengar putusan pengadilan itu. Tidak ya, kita menjadi pertimbangan Pak. Tadi oleh hakim. Kok malah jadi pribadi begini? Perkara ini dikatakan ini tidak bisa digabung antara dua sprindik di dalam satu permohonan. Hanya itu yang dikatakan oleh hakim. Ya, dia tidak bicara tentang bukti permulaan. Makanya saya kira begini, ini yang penyakit kita ini ya, para pengamat ini seolah-olah tahu tapi padahal tidak tahu, tidak mendengar gitu loh. Jangan disesatkanlah masyarakat terhadap hal-hal yang tidak penting ini gitu loh. Ya, jadi sekali lagi kami mengatakan putusan itu sesat karena hakim tidak memutus sesuai dengan apa yang disebut syarat pokok yang menjadi bahan pra-peradilan itu yang tidak diputus oleh hakim ya. Jadi begitu Andro. Jadi kalau menurut hemat saya ya, kalau kita memang mau bicara substansi putusan pra-peradilan tadi, bukan seperti yang dibicarakan oleh saudara Yudi yang terhormat ini ya, hakim sama sekali belum menyinggung bukti permulaan.
cukup atau tidak. Dia hanya mengatakan tidak bisa dua sprindik digabung dalam satu permohonan. Bang Hanya Yudi itu. ditanggapi lu, 2 sprindik itu yang dibahas hakim. Ya, kan tidak masalah. Yang penting kan putusan hari ini ya memperkuat apa yang dilakukan oleh KPK. Oleh karena itulah ya, saya katakan bahwa KPK pasca ini harus bergerak cepat ya untuk menuntaskan kasus ini. Jangan lagi bertele-tele. Kalau masalah putusan pengadilan ini disampaikan oleh pengacaranya seperti tadi, saya pikir ya memang tugasnya kan membela klien. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kalaupun mau mengajukan ya silakan saja mengajukan kembali. Kan tidak tertutup kemungkinan mengajukan kembali misalnya masing-masing kan sprindik majuan pra-peradilan nggak masalah. Kan nggak ada juga yang mempersoalkan. Ya, tapi bagi saya bahwa harusnya hari ini sudah bisa dibaca oleh KPK ya, pengadilan pun ya dalam hal ini pra-peradilan yang mendukung apa yang dilakukan oleh KPK. Soal substansi yang belum disentuh tadi, Mas. Ya, kalau substansi tidak disentuh kan artinya emang mereka hakimnya tidak mau masuk ke situ gitu kan. Akhirnya dia membuat suatu putusan yang obscure and libel gitu kan. Tapi bagi saya ya udahlah, putusan itu artinya kan sudah dibuat oleh hakim. Ya, artinya kan artinya bahwa sekarang ya sekarang bola di tangan KPK. Ya, saya pikir KPK lah yang kemudian harus ya tadi menentukan langkah segera gitu kan, untuk apa? Untuk kemudian menuntaskan kasus ini biar perkaranya jelas gitu. Saya pikir kalau misalnya ada hal yang aneh ya di dalam prosesnya, pasti hakim juga sudah akan membacakan di dalam pertimbangan-pertimbangannya. Jadi kita tidak bisa membaca hanya putusan saja. Toh hakim juga sudah mendengarkan dari masing-masing pihak kemarin, Mas, ya kan? Seperti apa dari pemohon, seperti apa dari termohon. Ya, kalau misalnya ada yang aneh, pasti akan masuk di dalam pertimbangan hakim, misalnya seperti itu. Pak Magdir, hakim sudah mengakomodasi alat bukti dari kedua belah pihak. Baik, Pak Magdir, kami coba hubungi Pak Magdir agar bisa bergabung bersama kami. Tadi cukup keras sebenarnya kalimat dari Pak Magdir, yang Pak Magdir dari Mas Yudi menyatakan hakim sudah mengakomodasi alat bukti dari KPK dan juga dari pihak Hasto, Pak Magdir. Iya, tapi hakim itu tadi memutuskan bukan seperti yang disampaikan oleh Yudi itu. Itu yang jadi persoalan saya dengan Yudi. Ya, dia seolah-olah mendengar apa pertimbangan. Ya, nah tapi ya udahlah, itu haknya dia gitu ya. Bahwa kami juga punya hak untuk terus lagi untuk apa? Untuk meneruskan perkara ini, itu juga itu adalah hak kami. Hanya saja yang kita itu tidak mau ya, jangan apa ya, membuat pernyataan-pernyataan yang bikin gaduh. Padahal pernyataan itu nggak benar. Tuh. Pernyataan yang kita mana, Pak bicara Magdir? soal pra-peradilan. Bagaimana, Andro? Pernyataan yang mana yang dimaksud Pak Magdir dan juga tim kuasa hukum Hasto? Ya, ini tadi kan seolah-olah bahwa ini semua sudah selesai gitu loh. Nggak bisa juga seperti itu. Hakim tadi tidak membicarakan bahwa karena begini, di dalam putusan pra peradilan ini tadi yang disampaikan oleh hakim itu mengenai penetapan tersangka terkait dengan perintangan penyidikan, itu nggak ada bukti permulaannya, ya. Hanya saja yang dia katakan untuk yang penetapan tersangka terkait dengan suap itu sudah ada putusan. Hanya seperti itu, ya. Makanya kalau mau dengar, mau kita lihat secara jernih, mestinya seperti itu yang kita lihat, gitu loh, ya. Nah itu yang kita sesalkan, karena hakim itu kemarin meminta kita memperdebatkan ini secara intelektual, secara hukum, gitu loh. Bukan hanya sekedar administrasi, gitu loh. Yang kami persoalkan adalah putusan ini lebih pada putusan administrasi yang mengatakan bahwa mestinya ini tidak boleh digabung. Hanya itu putusannya. Nah, padahal dalam hukum pidana itu kan kita mengenal ya teori tentang penggabungan perkara itu diperbolehkan. Bahkan dalam perkara pokok biasa itu sejumlah perkara dijadikan satu berkas. Meskipun dua berkas misalnya dijadikan dalam satu dakwaan, itu hal yang biasa saja. Gitu loh. Jadi nggak ada yang aneh. Hanya putusan hakim ini saja buat kami itu yang kami katakan aneh, gitu loh. Oke, putusan hakim dianggap aneh, gitu. Bang Yudi? Yang tadi kan saya katakan nggak masalah.
ya kan, mau dikatakan aneh, dikatakan seperti ini dan lain sebagainya. Kan hakim sudah memutus berdasarkan, kita jangan memotong di hasilnya seperti apa ya, tapi kita kan melihat dari hari pertama persidangan. Ingat loh bahwa ini kan adalah uji formil. Kemudian ini dilakukan sidangnya selama 7 hari. Ya, 7 hari kerja, dan kemudian hakimnya tunggal. Artinya bahwa tentu apa yang diminta kan ya apapun alasannya, mau alasannya administratif 2 perkara tidak, tapi kan hakim sudah mendengar, benar nggak? Ya kan, permohonan, kemudian jawaban termohon, kemudian pembuktian tertulis, kemudian juga apa namanya masing-masing ada saksi, bahkan di pihaknya Pak Hasto kan ada saksi juga, ada selain dengan ahli, dan KPK pun juga ahli, bahkan kemudian kesimpulan ketika ujungnya hakim kemudian mengatakan bahwa ini dua sprindik tidak bisa satu, ya tentu kan ini kan menarik juga, karena apa, kalau tidak kan ini bisa dari awal dia mengatakan seperti itu gitu ya, tapi kan tidak, artinya dia sudah mendengar semua prosesnya. Nah, jadi saya pikir hormatilah keputusan dari hakim gitu ya, dan kalaupun tadi dikatakan belum selesai, itu tidak jadi masalah. Saya juga berapa kali pengalaman saya bisa 2 kali orang melakukan tersangka melakukan pra peradilan ya, namun sekali lagi kan bagi saya ketika pra peradilan pertama ini hakim istilahnya sudah memutus gitu ya, artinya ini sekali lagi saya katakan, inilah saatnya KPK menuntaskan kasusnya gitu ya, tidak perlu lagi dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Menahan? Ya tentu dilakukan pemanggilan gitu kan, kalau mau melakukan penahanan ya kan, kemudian melakukan penahanan, dan kemudian yang paling penting adalah sebenarnya ya melengkapi berkasnya dan kemudian membawa ke persidangan, karena toh KPK pun juga kemarin di dalam jawaban dari termohon ya KPK itu kan sudah seperti dakwaan tanda kutip yang saya lihat gitu kan, ada perbuatan-perbuatan yang disampaikan ya kan, terkait dengan sprindik yang kasus suap, terkait dengan sprindik yang perintangan penyidikan. Jadi menurut saya sih ini sudah clear ya bagi KPK ya, bahwa sebelumnya kan mereka ketika menetapkan tersangka kan istilahnya hanya dalam internal organisasi mereka lah, sehingga kemudian ada framing-framing terhadap mereka. Namun sekarang kan sudah istilahnya diperkuat dah semua jawaban, karena kalaupun ada praper lagi pasti kan isinya sama saja ya kan, hanya istilahnya formilnya sprindik ini nanti di praper ini di praper kan, tapi kan substansinya pasti sama. Pak Magdir Ismail, kalau praper lagi juga substansinya sama kalau versinya Mas Yudi. Pak Magdir. Iya, kalau Yudi yang bikin barangkali gitu loh ya. Kalau kami yang bikin pastinya tidak gitu. Ada hal-hal lain yang kita bisa sampaikan dalam proses pra peradilan kalau seandainya kami lakukan pra peradilan lagi ya. Sebab masih banyak kok kemungkinan yang kita bisa lakukan dalam menguji persoalan ini gitu loh ya. Misalnya ya bisa saja nanti mungkin Mas Hasto dia tidak mau lakukan pra peradilan, dia hadapi saja di persidangan ya kan bisa saja seperti itu, tanpa perlu orang seperti Yudi ini manas-manasin KPK gitu loh ya. Saya khawatir inilah penegakan hukum dengan cara memanas-manasi lembaga ini itu yang tidak layak dilakukan ya. Ini bisa sebenarnya bisa kita sebut sebagai obstruction of justice ya. Kenapa? Karena orang mencari keadilan dikata-katain harus ditangkap, harus ditahan ya. Sebab yang punya hak mendapatkan keadilan bukan cuma KPK, ya. Warga negara itu juga punya hak untuk mendapatkan keadilan. Ya. Saya kira tolonglah hentikanlah yang manas-manasin bahwa seolah-olah KPK nggak punya keberanian untuk melakukan penahanan. Sebab bagaimanapun juga, ya, jangan lupa bahwa penahanan itu meskipun itu merupakan hak dari penyidik, tetap. Oke, Mas Yudi ditanggapi sambil kami perbaiki komunikasi dengan Pak Magdir. Ya, jangan manas-manasin Mas Yudi. Harus tetap objektif Mas, terukur. Justru ini kan objektif ya, bahwa KPK punya kewenangan ya, tentu kan kita harus mendukung, kan nggak salah mendukung KPK ya kan, toh kemudian kan KPK mempunyai hak dan kewenangan juga, apakah mengikuti saran saya atau tidak gitu kan. Oh, saya ini mungkin dianggap berpengaruh kali ya, makanya dianggap wah bisa manas-manasin, ya enggak lah. Kita kan sekarang ini kan tentu kita karena dulu adalah penyidik dan sekarang sebagai pengamat, tentu kan kita memahami situasi secara lebih komprehensif, secara lebih mendalam gitu ya. Atau kan tetap bola di tangan KPK, apakah kemudian mau melakukan penahanan sesuai dengan kewenangan atau tidak. Poin itu Mas, ngompor-ngomporin KPK supaya cepat ditahan ya, tadi kata itu Mas kan Yudi. bukan ngompor-ngomporin, itu kan permintaan gitu kan, kecuali kalau misalnya wah ini langsung ditanggapi gitu kan, kecuali kalau yang ngomong
ngomong saya adalah pimpinan KPK, kan nggak begitu.